kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan waktu dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dan dilanjutkan pula kita masih duduk dalam satu majelis yang sangat mulia ini, yaitu guna untuk kita bersama-sama belajar tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Nashaikhul Ibad yang ditulis oleh Sayyidina Imam Nawawi Al-Bandani, yang berisi tentang nasihat-nasihat. Baik nasihat itu datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga antaranya para sahabat dan para tabi'in. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat bisa menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, ini hari Senin, Selasa. Hari Selasa. Kok saya, ini kebetulan di depan kita ada Bapak Ketua. Semalam saya di WA, Pak Ustadz Zainal Soleh lagi safar, jadi saya mengganti Pak. Baik, lanjut. Nasihat yang pekan lalu, yaitu ada 7 nasihat sebagaimana Allah tidak akan melihat dengan rahmat, bahkan Allah akan memasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 7 poin yang sudah kita jelaskan bersama, termasuk orang yang zina sama tetangga, orang yang onani, dan yang lain-lain. Itu sudah selesai dan kita menginjak berlanjut ke maqalatul asyar, yaitu nasihat yang ke-10. Nasihat yang 10 ini datangnya dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Loh, orang kalau teliti ini Ibnu Abbas 1, tapi kok radhiyallahu anhuma ini 2. Jadi kalau diartikan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Allah mudah-mudahan meridhoi, anhuma keduanya. Lah kok keduanya ini cuma 1? Begini Pak, Ibnu Abbas itu memang ada 2. Yang satu adalah Abbas Ibnu Abdul Muthalib, yang satu adalah Abdullah bin Abbas. Ini ada 2. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib? Ini adalah pamannya Nabi. Lalu Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi. Nah, yang sangat terkenal ini Abdullah bin Abbas merupakan sepupunya Nabi. Beliau ini dikenal yaitu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri Pak, beliau ini lahir setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 10 tahun. Beliau berlahir. Nah, Ibnu Abbas itu mempunyai 2 julukan. Julukan yang pertama adalah Habrul Ummah. Apa itu? Yaitu tintanya umat. Kenapa kok tintanya umat? Ternyata
Ibnu Abbas ini gemar sekali untuk menulis, mencatat-catat apa-apa yang sangat penting di dalam agama. Julukan yang kedua adalah Tarju minal Qur'an. Apa itu? Ibnu Abbas ini adalah penerjemah Al-Quran. Lalu ada yang bertanya, loh ini kan menggunakan bahasa Arab, sedangkan wahyu ini menggunakan bahasa Arab, lah kok ada penerjemahnya? Nah di sini Pak, karena Al-Quranul Karim, bahasa Al-Quran itu tidak semuanya menggunakan bahasa murni. Disitulah akhirnya para ulama itu akhirnya mempunyai suatu pemikiran yang sangat jenius untuk membedakan, mengklasifikasi antara pelajaran bahasa. Jadi di situ timbul akhirnya ada namanya ilmu kalam, timbul pula ada namanya ilmu mantek, timbul pula ada namanya ilmu balaghah dan yang lain-lain. Di situ akhirnya apa? Karena untuk mengetahui dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran, karena ada yang namanya bahasa seperti syair, bahasa yang apa itu hanya sanepan, kalau bahasanya apa ya, kias, hanya kias dan yang lain-lainnya. Nah timbullah bahasa-bahasa seperti itu. Baik, ini sekilas tentang Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Kata beliau adalah hukko alal hakim anna yahtaru sab'an minas sifati ala sab'in minas sifati allati taqabbala tilka sifat. Kata Ibn Abbas, hakun hukun alal akli. Akalnya orang yang mempunyai pilihan, atau pilihannya orang yang mempunyai akal, itu adalah ayyuhtaro sab'an, ayyuhtaro akan memilih sab'an tujuh apa? As-sifatun sifat. Jadi kalau ini ada sifat merah, putih, hijau dan lain sebagainya, umpama ini Pak, itu manusia rata-rata Pak yang mempunyai akalnya sehat, ini menurut ini Pak. Jadi orang yang mempunyai akal sehat itu mempunyai pilihan 7 sifat ala sab'in, atas 7 sifat yang lain. Ini rata-rata, tapi rata-rata. Lalu sifatnya apa yang dipilih rata-rata oleh manusia tapi tidak rata-rata oleh manusia? Maksudnya apa? Maksudnya adalah yaitu tadi, orang yang mempunyai akal pilihan itu akan memilih 7 sifat ini. Yang pertama, al-faqru 'alal ghina. Emang kalau ini sulit untuk kita, al-faqru 'alal ghina. Sifatnya orang yang miskin itu akan dipilih dibandingkan sifatnya orang kaya. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis-hadis, dalam Al-Quran itu juga dijelaskan.
Karena Allah itu menyukai orang yang miskin tapi ridho. Dan kelak Pak, itu di yaumil qiyamah itu sangat-sangat singkat dalam menghisab. Cepat. Orang yang miskin sudah masuk surga, yang lainnya masih sibuk dihitung karena kekayaannya. Di sini kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syai'un 'indan nas wa zainun 'indallah. Al-faqru, kefakiran itu adalah syai'un 'indan nas, yaitu jelek menurut pandangan manusia. Akan tetapi wazainun indallah, dan itu adalah suatu perhiasan yang indah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Dailami dan hadis ini termasuk sahih. Jadi menurut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefakiran, sifat kefakiran itu memang jelek, buruk, dihindari oleh manusia rata-rata. Tapi kefakiran itu adalah suatu hiasan yang indah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tentang kefakiran. Yang kedua, masih di dalam kefakiran, ada hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarul fuqara, a'tullaha ridha min qulubikum, tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala." Kata Nabi, ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang hamba-hamba yang fakir, a'tullah, berikanlah kepada Allah apa yang diberikan, ar-ridho, yaitu ridho, ikhlas menerima dengan apa adanya ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kefakiran. Kalau sudah orang ini ridho kepada Allah dengan apa yang diberikannya, termasuk fakir ini adalah min qulubikum, tapi harus sampai relung hatimu. Jangan terimanya hanya di mulut tapi hatinya gundul, jangan. Tapi terimalah ridho ini dengan benar-benar ridho sampai menusuk ke hatimu. Kalau sudah seperti itu, maka tadfaru bi thawabi faqdikum, maka niscaya Allah itu akan memberikan thawab, pahala yang besar dari apa? Min faqrikum, dari kefakiranmu. Dijebak ya. Sebenarnya amalan besar fakir itu, tapi juga sesuatu yang sangat sulit untuk kita terima. Orang sehari kita nggak makan aja udah bingung, merasa ngeluh. Katanya ada yang sebagian orang yang nggak beriman menghujat Allah, Allah nggak hadir. Orang yang nggak pernah kerja malah duitnya banyak, ini udah kerja montang manting nggak karu-karuan. Pagi bikin malam, malam dibikin pagi, kaki dibikin kepala, kepala bikin kaki. Ini kata orang yang tidak ridho, tapi masih kurang terus. Buat anak sekolah kurang, makan kurang. Ini adalah hujatan-hujatan orang yang tidak mempunyai iman. Nah, hal-hal yang seperti inilah Pak,
apapun yang Allah berikan walaupun itu suatu kefakiran, maka ketika orang menerima ridho sampai relung hatinya ikhlas, maka itu pun menjadikan ibadah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, sudah jam segini Pak, mohon maaf. Yang kedua insya Allah dilanjutkan besok. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kajian ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.